Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Gladisha Nantarobian, Siti Syukriya Fatmala, Zerita Zara Rizky Oktavia, dan Dewi Nurhayati. Materi yang akan disajikan yaitu pengertian kalimat efektif, dikte, dan bisik berantai. Presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak berbicara yang diampu oleh Bapak dosen Nur Irwansyah MPD. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dapat menyampaikan informasi tertentu yang mampu memudahkan pembaca atau pendengar untuk memahaminya. Dapat dipahami sebagai suatu kalimat yang memiliki suasana sempurna sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh orang lain, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Berikutnya yaitu hakikat kalimat efektif menurut para ahli. Menurut Suparno dan Yunus, mereka berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penuturan, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu. Berikutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis serta sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kalimat dengan kesepadanan setidaknya memenuhi dua unsur pembentuk kalimat. Dua unsur tersebut adalah subjek dan predikat. Yang kedua yaitu kelogisan bahasa. Kelogisan adalah suatu gagasan atau ide yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan bahasa memiliki pengertian kalimat yang bisa diterima oleh akal. Yang ketiga yaitu kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Kecermatan dalam pemilihan kata diperlukan untuk menghindari makna ganda, sehingga kalimat efektif perlu disusun secara cermat dalam pemilihan, penggunaan, dan penetapan kata. Yang keempat yaitu kehematan. Kehematan kata adalah tidak boros kata. Caranya dengan menggunakan kata seperlunya. Kehematan kata tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Yang kelima yaitu kesejajaran atau kepararelan. Kesejajaran atau kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Yang keenam yaitu kesatuan atau kepaduan. Memiliki pengertian bahwa pernyataan dalam suatu kalimat menyampaikan informasi yang tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh yaitu sebuah kalimat memerlukan ide atau gagasan yang perlu ditonjolkan. Yang kedelapan, ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Yang kesembilan yaitu kebenaran.
Struktur kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia. Artinya, unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Dan yang terakhir yaitu keringkasan. Dalam menulis, ditemukan pemakaian kata dan kelompok kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Berikut yaitu unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabata kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikutnya yaitu contoh kalimat efektif. Kalimat efektif seperti Surabaya merupakan suatu di antara kota besar di Indonesia. Kalimat tidak efektifnya yaitu Surabaya adalah merupakan salah satu di antara kota besar di Indonesia. Selanjutnya, penerapan kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Kalimat efektif juga dapat digunakan dalam memberikan ide, informasi, atau maksud kepada pihak lain dengan lugas sehingga ide tersebut dapat dimengerti secara sama oleh pendengar ataupun pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus diberikan suatu pemahaman antara pembaca dan penulis. Yang kedua, kalimat efektif dan pemilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilah, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda, namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Yang ketiga, ada kalimat efektif dan kesepadaan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Contoh, banyak orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdikna. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Selanjutnya kita akan membahas hubungan kalimat efektif dengan menyimak atau berbicara. Keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menulis sebagai salah satu kompetensi yang dikaji dan harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat atau merekam, menyajikan, melaporkan, atau memberitahukan dan mempengaruhi sikap membaca. Dalam keterampilan menyimak dan berbicara, perlu tidak akan jauh dari sebuah keterampilan menulis. Karena kita menyimak pembicaraan orang lain, kita perlu menuliskannya atau mencatat kembali apa yang kita dengar.
Dalam tulisan-tulisan tersebut, banyak hal yang perlu diperhatikan, apalagi kita sedang menyimak dalam sebuah wawancara yang perlu adanya syarat-syarat ketatabahasaan yang benar. Tetapi, dalam sebuah kalimat yang telah memenuhi syarat belum tentu efektif. Efektivitas kalimat menurut syarat ketatabahasaan dan kelaziman pemakaian bahasa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa itu pengertian dikte. Dikte merupakan suara yang diucapkan atau dibaca keras supaya ditulis orang lain. Lalu, kita memberikan latihan dikte untuk belajar menulis dengan tepat. Setelah itu, mengadakan ulangan dikte dengan tujuan untuk mengetahui kecakapan siswa menulis kata-kata yang sudah dipelajari ejaannya. Jadi, mendikte berarti menyuruh orang menulis apa yang dibacakan atau diucapkan. Dalam mengimplementasikan dikte untuk proses pembelajaran yaitu dengan cara yang pertama, kecepatan biasa, lalu dengan jeda panjang antara frase atau kelompok kata bahasa. Terakhir, pada kecepatan normal untuk mengecek pekerjaan mereka seperti mengoreksi tulisannya. Dan proses dikte ini nantinya untuk meningkatkan listening skill. Menurut Brown, listening adalah keterampilan menerima yang meliputi beberapa proses kemampuan yang tidak kelihatan, tetapi mempunyai makna yang dianalisis secara mendalam dari pendengaran karena dipancarkan ke telinga dan otak. Selanjutnya, hakikat pengertian dikte menurut para ahli. Menurut Suraji, metode dikte adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menyuruh pelajar menyalin apa-apa yang dikatakan oleh guru. Alat yang digunakan dalam metode ini adalah lisan. Sedangkan alat pelajaran yang terutama dalam menyalin bahan pelajaran adalah alat tulis serta pendengarannya. Selanjutnya, menurut Tarigan, menyimak atau mendengarkan merupakan peristiwa mendengarkan dengan penuh kepemahaman, perhatian, dan apresiasi untuk mendapatkan informasi, mencangkup ide atau 150 jurnal penelitian kebijakan pendidikan volume 11, nomor 3 Desember 2018. Pesan serta memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara dari pengucapan melalui bahasa lisan. Dalam hal ini mengingatkan kita bahwa untuk memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara, kita harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan penuh perhatian. Peristiwa menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa, baik secara langsung ataupun melalui rekaman. Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga didefinisikan bunyinya. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa menyimak adalah proses pemahaman informasi dimulai dengan alat pendengaran sehingga kita mampu mengingat, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai dengan konsentrasi penuh dengan kemampuan menyimak dari mendengarkan sampai dengan mereaksi bahasa. Hal tersebut sering diimplikasikan sebagai komponen speaking. Kita tidak bisa berbicara bahasa tanpa juga mendengarkan. Listening sebagai komponen utama dalam belajar dan mengajar bahasa. Selanjutnya, ada tujuan dari metode dikte. Adapun tujuan pengajaran ilmu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan mahir dan benar. Yang kedua, anak-anak didik bukan saja terampil dalam membaca huruf-huruf dan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, akan tetapi
terampil pula menuliskannya. Dengan demikian pengetahuan anak menjadi injeral atau terpadu. Yang ketiga, melatih semua panca indera. Anak didik menjadi aktif, baik itu perhatian, pendengaran, penglihatan, maupun pengucapan terlatih dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan agar penulis bahasa Indonesia dengan tulisan indah dan rapi. Yang kelima, menguji pengetahuan murid-murid tentang penulisan kata-kata yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, memudahkan murid mengarang dalam bahasa Indonesia dengan memakai bahasa sendiri. Selanjutnya, manfaat dikte. Dikte mempunyai manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dikte dapat meningkatkan kepintaran mendengarkan dan menulis bagi para siswa. Yang kedua, dikte juga dapat melatih daya ingat siswa akan kata-kata atau kalimat yang didengar sebelum dituliskan pada kertas. Yang ketiga, dikte juga dapat menambah kosakata. Selanjutnya yaitu metode mengajar dikte. Sebenarnya, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pengajaran metode dikte, yaitu dengan cara mendikte materi pembelajaran di papan tulis tersebut dan murid mencatat atau menuliskannya ke dalam buku tulis. Kemudian, dikte dengan cara guru hanya membacakan materi pelajaran tersebut, kemudian murid menuliskannya di buku tulis mereka masing-masing. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dikte. Metode pengajaran dikte mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu untuk memperoleh kecakapan motoris, seperti menulis, melafalkan huruf, kata-kata, atau kalimat. Metode pengajaran dikte juga mempunyai kekurangan, yaitu apabila metode dikte dilakukan secara berulang-ulang dapat mudah membosankan. Dan jika metode ini dilakukan terlalu sering, dapat membentuk kebiasaan yang kaku dan pasif sehingga murid menjadi kurang aktif. Memang, semua metode yang ada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan metode dikte ini. Jadi, untuk menyikapi masalah ini, cuma terletak kepada guru yang bersangkutan. Bagaimana mereka bisa mensiasati dan menentukan metode mana yang efektif dan sesuai, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut bisa sesuai dan tercapai dengan baik. Jadi, gurulah yang berperan sangat besar dalam memilih metode mana yang lebih tepat dan sesuai untuk memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan. Selanjutnya, yaitu saran penggunaan metode dikte. Yang pertama, jika dikte menuliskannya dengan cara menuliskan di papan tulis, maka tulisan hendaknya rapi dan terang, yang dapat dibaca oleh semua anak-anak didik. Dan kalau dikte dilakukan dengan cara guru membacakan, maka hendaknya bacaan dikte dibacakan dengan suara yang lantang atau terang. Jangan terlalu lembek sehingga tidak didengar oleh murid yang duduk di bagian paling belakang. Yang kedua, guru seharusnya memulai dikte jika suasana kelas sudah benar-benar tertib, sehingga siswa sudah dalam keadaan yang siap menerima materi dikte yang akan disajikannya. Yang ketiga, guru juga harus mengadakan soal jawab dan diskusi mengenai materi dikte tersebut kepada siswa dan menjelaskan maksud daripadanya. Selanjutnya, yaitu hubungan dikte dengan menyimak atau berbicara. Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu melibatkan kegiatan menulis, karena menulis merupakan kegiatan pembelajaran yang paling penting. Oleh karena itu, kemampuan kegiatan menulis pada anak di sekolah harus diperhatikan. Pada saat dilakukannya pembelajaran menulis, diperlukan cara khusus agar dapat mengasah kemampuan menulis.
Salah satunya dengan menggunakan metode dikte, karena metode dikte metode yang menyajikan bahan pelajaran dengan menyuruh pelajar menyalin apa-apa yang dikatakan oleh guru, lalu menuliskannya ke dalam kertas atau buku-buku pelajaran terkait. Selanjutnya, yaitu pengertian bisik berantai. Bisik berantai yaitu permainan bahasa yang mempelajari keterampilan mendengarkan dan berbicara melalui permainan yang disukai anak-anak, sehingga dapat memperkaya perkembangan bahasanya. Misalnya, guru membisikkan suatu pesan atau informasi kepada siswa. Lalu, siswa tersebut membisikkan pesan atau informasi itu kepada siswa kedua. Lalu, siswa kedua membisikkan pesan kepada siswa ketiga, begitupun seterusnya secara berantai. Siswa terakhir pun menyebutkan pesan itu dengan suara yang jelas di depan kelas. Lalu, guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. Selanjutnya, di bawah pengertian bisik berantai, ada hakikat pengertian bisik berantai menurut para ahli. Nurbiana berpendapat bahwa melalui permainan bahasa anak dengan teman-teman sebayanya akan berkomunikasi yang mulanya melalui bahasa tubuh. Tapi dengan meningkatnya usia dan bertambahnya perbendaharaan kata, ia akan lebih banyak menggunakan bahasa dengan baik. Anak akan belajar kata-kata baru sehingga memperkaya perkembangan bahasanya, serta lebih terampil dan luas. Semua ini dapat diperoleh anak melalui permainan bahasa, di mana anak akan dapat menyusun kemampuan bahasanya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan permainan bahasa adalah mempelajari bahasa melalui permainan yang disukai anak, sehingga dapat memperkaya perkembangan bahasanya. Selanjutnya, di samping hakikat pengertian bisik berantai, ada manfaatnya, yakni yang pertama, mengajari anak lebih teliti. Yang kedua, mengajari anak supaya cepat tanggap, karena setiap pesan yang dibisikkan anak harus dicerna cepat dan disampaikan tepat. Yang ketiga, belajar komunikasi lisan yang benar. Dengan pesan yang disampaikan harus sesuai walau kondisi atau situasi yang membuat dia harus bersikap cepat. Terakhir, oleh Mardiyatno berpendapat bahwa peserta dapat memahami terjadinya penyimpangan dalam berkomunikasi. Maksudnya, jika pesan yang disampaikan tidak sesuai, maka pada pertengahan peserta terdapat simakan yang ia tanggap dengan lebih atau kurang. Lalu, selanjutnya, di bawah hakikat terdapat langkah-langkah permainan bisik berantai. Yang pertama, seorang guru atau pengendali permainan memberi pengantar singkat tentang pelaksanaan permainan bisik berantai. Yang kedua, siswa dalam kelompok diatur dengan berderet atau berbaris ke samping, bisa juga ke belakang. Yang ketiga, guru memutar tape recorder tentang cerita anak atau materi lainnya. Yang keempat, setiap kelompok menulis kembali pesan atau informasi yang didengar dalam satu ungkapan. Yang kelima, setelah posisi siswa siap, guru memanggil perwakilan kelompok untuk membisikkan pesannya yang telah dibuat. Yang selanjutnya, siswa menerima informasi dan mulai membisikkan pesan tersebut kepada teman lainnya secara berantai. Yang ketujuh, guru dapat mengulang kalimat atau informasi yang berbeda ke dalam satu kelompok secara bertahap. Yang kedelapan, penilaian dapat dilakukan
dengan menghitung berapa kesalahan yang diperbuat oleh setiap kelompok. Dan yang terakhir, kelompok yang mendapat nilai terbaik diberikan penghargaan oleh guru. Agar setelah permainan ini selesai, para siswa termotivasi dan semangat untuk belajar ke depannya, bahwa dikatakan belajar ini menyenangkan, dan guru dapat mengapresiasinya dengan memberikan sebuah penghargaan kepada para siswanya. Baik, selanjutnya, di samping langkah-langkah terdapat kelebihan dan kekurangan bisik berantai. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar, karena metode pembelajaran yang digunakan menyenangkan siswa. Maksudnya, belajar sambil bermain. Yang kedua, melatih kerjasama siswa. Dan yang terakhir, menarik perhatian siswa dalam belajar agar mempunyai semangat yang full. Jadi, permainan bisik berantai ini dapat memicu semangat para siswa dalam belajar. Dan yang kedua, ada kekurangannya. Situasi kelas tampak ramai dan riuh karena kelasnya ramai, tidak kondusif. Guru harus sigap untuk menenangkan atau mengontrol kembali keadaan kelas. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama, karena dalam permainan ini dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Guru harus dapat memanage waktu dengan baik. Lalu, yang terakhir, paling bawah, antara langkah-langkah dan kelebihan kekurangan bisik berantai, ada hubungan bisik berantai dengan menyimak berbicara. Hubungan bisik berantai dengan menyimak berbicara adalah suatu alat untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Kegiatan bahasa suatu landasan untuk mempelajari hal-hal baru tentang dunia anak. Anak belajar bahasa untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang diterimanya, yang berupa pengetahuan. Bahasa yaitu suatu lambang bunyi sistem yang sangat teratur, seperti dapat digunakan dalam mengekspresikan perasaan, pikiran bahasa. Manusia menggunakan bahasa lisan sebelum bahasa tulisan itu seperti anak yang belajar berbicara, sebelum anak belajar menulis. Berkomunikasi merupakan bentuk bahasa bagi anak menjadi sarana penting dalam kehidupan anak. Melatih kemampuan menyimak anak pada permainan bisik berantai ini yang dilakukan secara beramai-ramai, yang sekaligus memperhatikan ketepatan dan keakuratan informasi tersebut. Mampu menambah perbendaharaan kata atau kosakata anak dari informasi yang diterima berupa kalimat atau kata, sehingga keterampilan berbicara anak dapat terlatih dan dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya lebih baik lagi. Selanjutnya, kesimpulan materi. Dalam bahasa, mempunyai 4 keterampilan, yakni keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan mendengar, dan keterampilan menyimak. Pada proses berbahasa, keterampilan menulis kalimat efektif sangat diperlukan untuk menyusun sebuah makalah, skripsi, ataupun wawancara yang perlu adanya ketatabahasaan yang efektif. Karena masih banyak dalam menyusun hal tersebut belum memperhatikan penggunaan kalimat efektif. Dikte atau mendikte, proses menyimak dari seorang pembicara dalam menuturkan kata atau materi untuk disimak dan ditulis kembali. Dalam hal ini, dapat melatih konsentrasi anak atau pada penyimak. Bisik berantai, permainan yang membutuhkan konsentrasi tinggi karena seorang penyimak harus mendengarkan baik-baik
dan jelas agar pesan atau info yang akan disampaikan selanjutnya dapat diterima dengan baik. Berikut daftar pusaka sumber materi kami yang terdiri dari satu slide. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya, kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.